kita lihat. Bukan hanya kota jasa dan kota dagang, bisa juga kita menjadikan kota Ternate juga sebagai potensi wisata. Bagaimana kita mengembangkan, memberikan rangsangan kepada masyarakat buat pelaku-pelaku usaha kecil. Ini kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kebanyakan kelompok ibu-ibu, kelompok UKM ya, UKM, banyak ibu-ibu yang pintar bikin kue, pintar memasak, ada dagang, itu diberikan pendampingan kita membentuk UKM. Dengan terbentuk UKM ini otomatis pengangguran akan berkurang, pendapatan masyarakat akan bertambah. Jadi memang banyak hal sebenarnya yang akan dilakukan oleh Ternate Maju program-program. Tadi sempat disentil ada Pak Bupati Wonoras, ada beberapa poin di situ dan ternyata poin itu ada di program Ternate Maju. Seperti untuk khususnya olahraga ya, sepak bola. Kita punya program pengembangan pembangunan olahraga jadi misalnya di lingkungan JAN ada ruang publik terbuka, ada ruang yang khususnya misalnya bisa kita bangun lapangan multifungsi, misalnya ruang publik, jadi bisa dibuat hajatan di situ, bisa dibuat lapangan futsal di situ, bisa dibuat ajang olahraga buat anak-anak muda juga bisa. Seperti nyata sekali swadaya masyarakat sendiri ya, swadaya pemuda buat lapangan sendiri. Ada beberapa kelurahan yang sudah membuat lapangan mereka sendiri, bahkan mereka timbun tanah, ratakan jadi lapangan. Itu ada beberapa kelurahan di pulau dan utara. Berarti ini respon pemuda terhadap olahraga sangat luar biasa sebenarnya di kampung-kampung. Bahkan yang tidak punya ruang malah main sepak bola di jalan raya. Berarti sebenarnya orang pemuda ini membutuhkan ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada periode saya 2009 waktu pertama menjadi anggota DPRD perempuan 4 orang. Kemudian 2014 bertambah lagi 5 orang. 2019 bertambah lagi 6 orang. Jadi setiap periode itu bertambah keterwakilan perempuan. Jadi sangat luar biasa perempuan-perempuan di Kota Ternate yang ikut dalam kancah politik. Ada banyak juga perempuan hebat dan juga ada banyak perempuan yang jadi kepala rumah sakit, ada jadi kepala dinas, ada jadi lurah, ada jadi dokter, ada jadi banyak sekali sebenarnya. Dan mungkin di antara sini mungkin anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak yang berhasil untuk anak perempuan. Jadi sementara di sekarang ini orang bilang perempuan tidak bisa, sebenarnya itu hanya opini yang sengaja dimainkan karena kehadiran calon perempuan. Dan saya sangat bersyukur berkat 6 partai politik yang mempercayakan kepada saya hari ini, sehingga ada keterwakilan perempuan di Pilkada 2020. Kalau terada akan semua laki-laki. Jadi memang hebat betul nih 6 partai politik yang memberikan kepercayaan kepada saya. Berarti mereka percaya bahwa perempuan itu bisa. Saya alhamdulillah. Jadi saya dengan Pak Judi Tasim lewat Seridaya ini, kami berharap lewat Seridaya ini kami bisa memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat? Yaitu kita harus memperhatikan pertama, pendidikan, pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat. 3 poin ini kalau berhasil, itu berarti kita sudah berhasil membangun Kota Ternate yang seridaya. Karena 3 poin ini kalau masyarakatnya berpendidikan, punya pendidikan yang berkualitas dan bermutu, masyarakat punya kesehatan yang seimbang dan memadai, masyarakat punya pendapatan, berarti sudah mengurangi pengangguran di Kota Ternate. Berarti kita menciptakan lapangan kerja di Kota Ternate. Jadi 3 poin ini sebenarnya yang kita fokuskan untuk membangun Kota Ternate lewat Seridaya. Jadi bagaimana kita memberikan perhatian untuk memberikan kesehatan yang seimbang dan memadai bagi masyarakat Kota Ternate.
Karena di Kota Ternate kita tidak punya rumah sakit, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kalau kita tidak punya rumah sakit? Satu-satunya adalah kita meningkatkan pelayanan di puskesmas. Karena tidak semua puskesmas mempunyai rawat inap. Jadi bagaimana masyarakat datang ke puskesmas seperti datang di rumah sakit swasta, IGD. Ke depan, tahun depan, sudah ada lokasi yang akan dibangun rumah sakit untuk Kota Ternate yang memang dianggarkan sebesar 50 miliar. Mudah-mudahan rumah sakit bisa berdiri di Kota Ternate dengan periode tahun 2021. Bagaimana kesehatan juga buat ibu-ibu hamil, karena ini berkaitan sebenarnya dengan pendidikan. Kita memberikan nutrisi yang baik untuk ibu-ibu hamil, karena tidak semua pelayanan ibu hamil diberikan secara rutin ya, karena kita bicara kualitas generasi muda mulai dari di dalam rahim. Kita memberikan nutrisi kepada ibu hamil, karena sekarang memang pelayanan dan kepada ibu hamil tidak rutin. Kita memberikan secara gratis untuk nutrisi buat ibu-ibu hamil lewat posyandu, mungkin lewat puskesmas. Ini penting buat perhatian pemerintah ke depan. Karena saya perempuan, jadi saya lebih mengarah ke perempuan sebenarnya. Jadi bagaimana kita menciptakan generasi yang akan datang lewat dari dalam dulu, kita lahirkan generasi yang punya kualitas lewat nutrisi yang akan diberikan perhatian kepada pemerintah, kepada masyarakat lewat ibu-ibu hamil. Itu kalau kita bicara kesehatan. Itu satu poinnya saja. Kita bicara pendidikan. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sekarang memang sementara kita dalam COVID-19 yang memang sekolah-sekolah belum buka semuanya, masih dalam belajar di rumah ya. Jadi satu-satunya perhatian pemerintah adalah memberikan anggaran yang seimbang lewat Bosda. Kemarin Bosda ditetapkan 75.000 per siswa. Karena COVID dipotong 15.000 jadi hanya tinggal 50.000. Jadi bagaimana pemerintah ke depan berkomitmen untuk melebihkan anggaran yang sesuai lewat Bosda, karena disitulah siswa-siswa akan terbantu. Bagaimana kita memberikan peningkatan kualitas guru? Kita berikan peningkatan kualitas guru, mutu guru. Bagaimana kita memberikan perhatian untuk pemerataan guru buat saudara-saudara kita, anak-anak kita di 3 kecamatan terluar, Pulau Moti, Pulau Hiri, Pulau Batan 2, yang belum ada pemerataan guru di situ. Bagaimana kita memberikan kesejahteraan guru dulu untuk peningkatan guru supaya guru memberikan pendidikan yang kualitas dan bermutu. Bagaimana kita memberikan sarana dan prasarana di sekolah. Apalagi tahun depan kita dalam kondisi misalnya masih COVID atau kita kondisi era new normal, berarti sarana dan prasarana harus disiapkan secara baik dan benar. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana kita membuka lapangan kerja untuk Kota Ternate ya, kota jasa, kota dagang. Sebenarnya banyak potensi Kota Ternate yang kita lihat. Bukan hanya kota jasa dan kota dagang. Bisa juga kita menjadikan Kota Ternate juga sebagai potensi wisata. Bagaimana kita mengembangkan, memberikan rangsangan kepada masyarakat lewat pelaku-pelaku usaha kecil. Ini kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kebanyakan kelompok ibu-ibu, kelompok UKM ya. UKM, banyak ibu-ibu yang pintar bikin kue, pintar memasak, ada dagang. Itu diberikan pendampingan, diberikan modal oleh pemerintah untuk membentuk UKM-UKM. Dengan terbentuk UKM-UKM ini otomatis pengangguran akan berkurang, pendapatan masyarakat akan bertambah. Seperti itu. Jadi memang banyak hal sebenarnya yang akan dilakukan oleh Ternate Maju program-programnya. Tadi sempat disentil ada Pak Adik Pandi Konoras, ada beberapa poin di situ dan ternyata poin itu ada di program Ternate Maju. Seperti untuk khususnya olahraga ya, sepak bola. Kita punya program pengembangan pembangunan olahraga outdoor. Jadi misalnya di lingkungan JAN ada ruang publik terbuka, ada ruang yang khususnya misalnya tanah kosong bisa kita bangun lapangan multifungsi. Misalnya ruang publik. Jadi bisa dibuat hajatan di situ, bisa dibuat lapangan futsal di situ,
bisa dibuat ajang olahraga buat anak-anak muda juga bisa. Seperti nyata sekarang, ada beberapa kelurahan lewat swadaya masyarakat sendiri ya, swadaya pemuda, buat lapangan sendiri. Ada beberapa kelurahan yang sudah membuat lapangan mereka sendiri. Bahkan mereka timbun tanah, ratakan jadi lapangan. Itu ada beberapa kelurahan di pulau dan utara. Berarti ini respon pemuda terhadap olahraga sangat luar biasa sebenarnya di kampung-kampung. Bahkan yang tidak punya ruang, dorang main sepak bola di jalan raya. Berarti sebenarnya orang PP Muda-Pemuda ini membutuhkan ruang publik terbuka sebenarnya. Harusnya ini menjadikan perhatian pemerintah melihat bagaimana anak-anak muda kita, anak-anak pemuda kita, pemudi kita sangat membutuhkan ruang untuk mereka sebenarnya. Kalau misalnya diberikan lagi fasilitas yang lebih baik, misalnya wifi gratis, bisa komunitas pemuda untuk kalau ada wifi bisa lomba PUBG atau apa begitu, pemuda-pemuda itu kan biasanya di kelurahan masing-masing. Itu sungguh luar biasa ya, bagaimana kita membangkitkan olahraga di Kota Ternate. Banyak bibit-bibit pemuda yang sungguh luar biasa yang tidak menjadikan perhatian pemerintah sebenarnya. Jadi banyak hal, banyak faktor yang mungkin saya dengan Pak Judi menjadikan perhatian kami seperti itu. Pada waktu di DPRD, pemerintah mengajukan Tongole sebagai kelurahan untuk dimekarkan ke DPRD waktu itu. Waktu itu saya ketua DPRD dan saya mengesahkan untuk pemekaran kelurahan Tongole lewat diparipurnakan. Saya rasa untuk lingkungan Jan sendiri sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Sudah pantas sebenarnya untuk dimekarkan. Administrasi sudah ada, lahan sudah disiapkan. Itu beberapa syarat ya. Kalau kita ingin lingkungan kita dimekarkan, berarti harus persetujuan seluruh, ada 4 RT misalnya, semua harus setuju. Lahan sudah disediakan. Jadi bukan berarti tuh bateria mekarkan tapi lahan terada, pemerintah yang harus cari akal cari lahan di mana begitu. Jadi harus juga masyarakat memberikan lahan, ini loh lahannya. Nanti misalnya lahan ini milik siapa, tinggal pemerintah yang nanti membebaskan lahan tersebut untuk dibangun kantor kelurahan. Gitu. Jadi kalau lahannya sudah siap, administrasinya sudah siap dan sudah disetujui oleh masyarakat, sebenarnya itu harusnya diproses untuk dimekarkan. Dan sudah saya dengar tadi sudah 15 tahun, sungguh luar biasa. Ada beberapa kelurahan yang minta dimekarkan, tapi secara administrasi belum siap. Tapi ada juga yang sudah siap. Tapi waktu itu pada periode 2014 itu hanya 1 kelurahan yang dimekarkan, Kelurahan Tongole di Kecamatan Ternate Tengah. Dan itu memang pada waktu itu saya ketua DPRD dan disetujui oleh kami di DPRD. Jadi insya Allah doa dan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam hari ini, adik-adik, Pak Fandi di Seluruh Pemuda yang mewakili, doa supaya insya Allah kali ini Ternate mungkin diberikan kesempatan untuk perempuan yang memimpin. Mungkin demikian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.